Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lanjutkan di pekan 10 ya. Di pekan 10 atau untuk yang materi kuliah kita di pekan. Jadi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan materi yang kita akan sampaikan di pekan ke-9. Sebelumnya saya cek dulu apakah ke-record, karena minggu kemarin nggak sempat ke-record, jadi mudah-mudahan ini nggak ada problem ya, udah ke-record. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, di pekan depan kita akan masuk ke listrik magnet di bagian yang kedua ya. Di listrik magnet bagian kedua. Jadi materinya itu ada ini ya, ada materi terkait dengan hukum Ohm. Jadi indikator pembelajarannya itu mahasiswa mampu memahami hukum Ohm dan Kirchhoff, kemudian mampu memahami aplikasi dari kedua hukum ini ya. Jadi memahami konsepnya dan kemudian beberapa aplikasinya. Kemudian materinya sesuai dengan indikatornya tadi itu ada dua yang paling utama terkait dengan hukum Ohm-nya, hukum Kirchhoff terkait dengan arus, kemudian aplikasinya. Nah, berikutnya mungkin di bagian awal kita jelaskan bahwa aspek listrik ya, terkait dengan rangkaian listrik itu kita gunakan sehari-hari ya, kita dapatkan sehari-hari. Jadi teknologi sekarang ini hampir seluruhnya itu menggunakan listrik sebagai sumber arusnya. Jadi menggunakan listrik untuk ini satu hal yang penting untuk dipelajari, minimal untuk diketahui dan menjadi dasar juga buat kita memahami terkait dengan teknologi. Nah, kemudian ini sebenarnya kalau di buku ini kan diambil dari buku Cardinal, ini udah tidak relevan sebenarnya, sekarang sudah hampir jarang sekali orang menggunakan iPod ya. Tapi gambarannya kalau kita bisa lihat ya, sumbernya kita berikan misalnya baterai ya, untuk yang misalnya iPod ini, kemudian ada beda potensial, kemudian ada aliran arus ya, aliran arus yang di sini misalkan ada kawat ya, ada kawat berarti di sini ada elektrod yang bergerak ya, ada muatan yang bergerak. Jadi dia muatannya bergerak dari positif ke negatif ke positif, kemudian arus bergerak sebaliknya. Jadi hampir semua perangkat elektronik kita seperti yang tadi kita sampaikan, seperti misalnya radio ya, kemudian pengering rambut, kemudian komputer kita atau device yang sedang kita gunakan ini menggunakan energi listrik ya. Kemudian kalau kita bisa lihat secara detailnya, jadi energi ini ditransfer melalui rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik, kemudian sebagai energinya itu adalah sumbernya atau energinya itu adalah baterai, kemudian kita hubungkan dengan perangkat yang mau kita gunakan ya melalui suatu kawat konduktor. Nah, di dalam baterainya sendiri tidak fokus bagi bagian ini, tapi secara gambar umum saja mungkin kita sampaikan bahwa terjadi reaksi kimia ya yang memindahkan elektron dari satu titik ya ke titik lainnya. Jadi titik yang kehilangan elektron kita namakan menjadi kutub positif, kemudian yang menerima elektron berarti dia berlebih elektronnya, maka kita namakan sebagai kutub negatif. Jadi kemudian perbedaan muatan ini yang kita namakan sebagai beda potensial antara dua titik. Nah, kemudian yang berikutnya, contohnya di sini sumbernya ini menggunakan baterai ya, misalkan ini baterai aki ya, yang bagian ini, kemudian ini baterai yang biasa kita gunakan misalnya. Nah, kemudian di sini ada aliran arus ya, arus di sini, kemudian berarti itu sebanding dengan berapa muatan ya, jumlah muatan yang bergerak ya.
terhadap selang waktu tertentu. Jadi kita bisa lihat ya, sama halnya dengan sebenarnya kecepatan ya. Ini berarti berapa besar perubahan muatannya tentunya terhadap waktu. Kalau kita bisa lihat detail, baterai itu dia memberikan atau menghasilkan medan listrik yang sejajar dengan kawat pengantar. Kemudian dia dari terminal positif, dari titik positif ke negatif alirannya. Kemudian medan ini memberikan gaya pada elektron sehingga menyebabkan elektron tersebut bergerak. Jadi aliran muatan ini yang disebutkan dengan arus listrik. Jadi arus listrik itu sebagai muatan yang bergerak atau muatan atau perubahan dari muatan. Nah, kemudian salah satu contoh aplikasinya itu adalah untuk mengetahui misalkan di sini ada pembekuan darah atau tidak ya. Jadi ini misalkan dalam kedokteran misalnya, jadi ada alat yang kita namakan sebagai plethysmography. Ini ada alat yang mengukur perubahan volume ya dari bagian tubuh ya misalnya. Jadi perubahan volume itu berkaitan nanti dengan berapa impedansi atau resistansinya dari suatu misalkan ini ya dari betis ini ya, dari betis ini. Jadi nanti perubahan volumenya itu, jadi nanti ada perubahan volume nanti dikonversi ke dalam resistansi ya. Resistansi nanti dikonversi. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ya, salah satu aplikasinya, salah satu ini misalnya yang kedokteran. Kemudian aplikasinya tentunya yang kita gunakan sehari-hari di bola lampu ya. Di bola lampu kita berikan arus ya, tegangan ya, kemudian ada aliran arus, kemudian di sini ada hambatannya di sini untuk berkaitan dengan bohlam ini, bohlam. Kemudian nanti sebagai sumbernya tegangan ini. Dan ini tergantung stop kontak switch ya untuk menyalakan atau mematikan lampu. Jadi kalau bisa kita lihat filamen dalam lampu itu adalah sebuah resistor yang membentuk kawat tipis. Nah, kawat ini cukup panas sehingga memancarkan cahaya. Jadi yang berkaitan sebenarnya dengan perubahan suhu dari filamennya di dalam bagian ini, bohlam ini. Ya, jadi cahayanya itu berkaitan dengan perubahan panasnya. Jadi kita bisa lihat makin terang berarti dia kita bisa lihat berarti suhunya makin tinggi ya. Cahaya karena adanya arus listrik mengalir dalamnya. Jadi gambar ini menunjukkan sebuah senter yang menggunakan dua baterai, misalnya 1,5 volt, kemudian kita susun ya menjadi 3 volt kalau ada dua, kemudian dihasilkan arusnya sekitar 0,4 ampere pada filamen. Nah, kemudian contohnya ini lagi terkait dengan di bidang kedokteran ya. Simetri ya. Saya jelaskan aja di sini. Jadi nanti di sini volume betisnya itu akan berubah ya. Volumenya itu kan sebenarnya kan panjangnya dikali dengan penampangnya ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini volumenya sebanding dengan luas penampang, ini penampang, kemudian ini adalah panjangnya, panjang. Ini penampang. Itu sebanding dengan resistivitasnya, kemudian sebanding juga dengan panjangnya dan berbalik dengan luas penampangnya. Jadi luas penampangnya ini kita bisa ukur ya dengan menghitung ya volume betis ini dibagi dengan panjangnya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan rho L kemudian V betis ini kuadrat ya. Jadi kalau misalnya volumenya misalkan naik, berarti nanti kita bisa lihat resistansinya dia menurun ya dan seterusnya. Jadi resistansi ini kita bisa lihat berbanding terbalik dengan yang dikaitkan dengan pembekuan darah. Jadi di sini darah mengalir dari misalkan dari jantung ya ke betis melalui arteri dalam kaki, kemudian kembali lagi melalui vena. Jadi volume betis itu meningkat, maka hambatan listriknya itu akan menurun. Kemudian
Asumsinya kalau misalnya kondisinya sehat, keadaannya akan kembali normal secara cepat ya. Jadi kalau misalnya dia kondisinya sehat, kondisinya itu akan kembali secara normal. Kemudian setelah alatnya dilepas, ini kan ada manset di sini kan, ini ada manset dilepas ya. Jadi kita bisa lihat keadaannya apakah dia cepat kembali ke normal atau enggak untuk mengecek kondisinya. Nah, kemudian ini salah satu aplikasinya ya. Kemudian dikaitkan dengan resistivitas ini, setiap bahan itu berbeda resistivitasnya, itu berkaitan dengan suhunya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, dia berkaitan dengan suhu di suhunya. Jadi kalau misalnya perbedaan suhunya di sini meningkat atau lebih besar, maka bahan itu memiliki resistansi yang lebih tinggi ya. Nah, jadi misalnya pada logam, resistivitas itu akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu, itu bahan konduktor. Tetapi berbeda halnya dengan bahan semikonduktor. Kalau bahan semikonduktor berarti kita bisa lihat justru menurun ya. Jadi ketergantungannya dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi beberapa resistivitas bahan kita bisa lihat di sini. Bahan aluminium di sini, kemudian bahan tembaga, kemudian emas di sini, kemudian besi tentunya besar, kemudian raksa di sini kita bisa lihat, kemudian dan seterusnya ya. Jadi makin tinggi resistivitasnya, maka dia makin tinggi resistivitasnya ini berarti berkaitan nanti suhunya apa namanya? Ya tiap bahan ya berkaitan dengan nanti apakah besar hambatannya atau enggak ya. Kemudian beberapa bahan misalnya karbon ya, misalnya karbon di sini ya lebih tinggi tentunya. Kemudian bukan mika misalnya, bahan isolator misalnya. Kalau kita di semikonduktor, ini adalah bahan mika, dia resistivitasnya dia sangat besar sekali ya di sini. Sehingga kalau kita bisa lihat nanti berarti menghantarkan arusnya lebih rendah ya. Kemudian ini bahan silikon dia bahan semikonduktor seperti silikon, germanium dan karbon. Kemudian kalau resistivitasnya meningkat pada suhu tertentu, maka resistivitas meningkat tentunya ya alfanya juga. Kalau kita lihat dia kalau ini harus meningkat berarti alfanya ini harus bernilai positif ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya kalau resistivitasnya itu menurun, berarti alfanya ini bisa bernilai negatif. Jadi kalau ini kita kurangkan, jadi alfanya ini menjadi mengurangi ya. Jadi kalau akan meningkat resistivitas. Kemudian berkaitan dengan resistansinya naik yang dinyatakan juga. Jadi kalau suhu dari satu bahan itu dia naik, maka resistansinya dia juga akan naik dan sebaliknya. Nah, kemudian ini contoh aplikasinya semua misalkan pada komposite akan diberikan elemen pemanas yang berwarna merah, kemudian elemen tersebut berisi kawat, ya, panjangnya adalah 1,1, luas penampangnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 ya, jadi sekali. Kemudian kawat ini ya, tertanam di kompor ini, kemudian kawat ini menjadi panas akibat aliran muatan listrik, kemudian bahan ini memiliki resistivitasnya adalah 10 pangkat minus 5, kemudian koefisien resistivitasnya itu adalah sekitar 10 pangkat minus 3, kemudian hambatan kawat pada suhu ya, suhu operasinya ini pertama suhu awalnya adalah 320, sekarang 420. Nah, jadi kita bisa hitung berapa resistivitasnya, kita bisa hitung seperti ini. Kemudian dari sini kita dapatkan resistivitasnya, kita bisa dapatkan resistansinya. Itu kan rho L per A. Jadi kita dapatkan 29 ohm. Jadi hambatan kawat pemanas dengan suhu 420 itu adalah sekitar 29 ohm. Nah, kemudian berikutnya kita berkaitan dengan berkaitan dengan
arus ini juga kita nyatakan juga suatu hal yang penting itu pada rangkaian listrik, transfer energi ya dari sumbernya, seperti baterai atau energi. Jadi sumber energinya itu adalah baterai misalnya atau generator ke perangkat-perangkat elektronik seperti handphone misalnya. Jadi kutub positif dari baterai ini kita hubungkan ya. Jadi yang positif ini kita hubungkan ke sini yang A, kemudian kutub negatif yang ke B, yang biasa yang standar lah, mungkin dijelaskan Bapak Ibu berkaitan dengan ini. Kemudian kita bisa hitung transfer energinya, dayanya ya, berapa transfer energinya pada waktu tertentu kita bisa hitung. Jadi kan transfer energinya itu berarti kita bisa hitung adalah energinya adalah delta Q kali V ya, dibagi dengan delta T. Kemudian kita bisa konversi ini menjadi delta Q, delta T itu adalah arus, kemudian ini adalah V, kemudian berarti arus dikali V ya. Jadi arus dikali V, berarti kita bisa dapatkan V itu adalah arus ya, dikali hambatan, jadi ini arus kali hambatan, maka ini adalah I kuadrat kali R, dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya juga bisa kita nyatakan VI itu menjadi V per R kali V atau V kuadrat per R. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya resistivitasnya itu naik, maka untuk yang kasus ini ya, maka daya ya, atau transfer energinya dia akan menurun ya. Dan kemudian di sini kalau misalnya untuk yang kaitan ya atau tegangannya dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga rangkaian ya. Berkaitan dengan rangkaian. Jadi ini rangkaian disusun secara seri. Berarti kalau kita bisa lihat itu arusnya sama ya. Jadi arus yang masuk ke hambatan pertama ya I1. Kemudian ini adalah I2, arus yang masuk ke I1 kemudian dengan hukum Kirchhoff sama dengan I2 itu sama dengan I ya. Arusnya sama. Sehingga kalau dia arusnya sama, berarti kalau kita bisa lihat di sini, ini tegangannya di sini sama di sini terbagi ya tegangannya. Jadi adalah V1, kemudian ini V2. Jadi hambatan pada satu adalah V1 per I, hambatan kedua adalah V2 per I. Nah, kita bisa lihat tegangannya adalah V1 tambah V2, berarti I kali R1 tambah R2, kemudian R seri, kemudian dapatkan R serinya adalah R1 ditambah R2. Jadi kalau misalnya kita susun secara seri banyak, berarti kita jumlahkan satu persatu. Mungkin sekedar di review aja mungkin. Nah, kemudian contohnya di sini, kalau misalnya di sini ada tegangannya 12, berarti dia arus yang di 6 ini sama arus yang di 3 sama. Kemudian total hambatannya di sini tadi berarti dia dijumlahkan aja. Berarti nanti di sini kita dapatkan hambatan serinya itu adalah 9. Kemudian berapa arusnya itu adalah tegangannya dibagi dengan arusnya, hambatan. Kita dapatkan 1,3. Kemudian berapa dayanya pada masing-masing resistor, berarti arusnya untuk keseluruhan ya. Untuk keseluruhan adalah ini. Kemudian untuk masing-masing berarti I kuadrat kali R1. Kemudian ini I kuadrat kali R2. Jadi kita dapatkan arusnya sekian, dayanya adalah 10,67 dan 5,33. Nah, kemudian berikutnya kalau kita susun secara paralel. Kalau susun secara paralel berarti yang di sini yang sama adalah tegangan. Berarti di sini tegangannya, kemudian sesuai dengan hukum Kirchhoff, arus yang masuk satu titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Berarti arus yang di I1 dan I2 ini adalah arus ini. Arus yang awal masuk ini. Jadi inilah ini I1 tambah I2. Kemudian kita bisa dapatkan I1-nya adalah V per R1, I2-nya adalah V per R2. Berarti tadi tegangannya adalah sama. Berarti kita bisa lihat ya V per R paralel, jadi R paralelnya kita bisa hitung. Jadi kalau ada banyak disusun secara paralel, maka kita bisa dapatkan seperti itu. Nah, kemudian contohnya aplikasinya ini misalnya pada speaker ya, pada speaker di sini. Ya. Contohnya ya, pada speaker.
Jadi kita berikan tegangan 6 volt ya. Kemudian hambatan yang pertama 8, jadi kita hitung arusnya, kemudian kita dapatkan arus pada hambatan yang pertama dan kedua ya. Kemudian dayanya ya sama aja seperti yang tadi. Nah, kemudian ini sebenarnya aturan percabangan ya pada hukum Kirchhoff. Jadi arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Jadi kita bisa hitung kalau misalnya arus masuk 7, jadi kalau misalkan ada untuk bagian ini mahasiswa kita. Kemudian aturan loopnya, jadi kalau misalnya gambar tekanan energi satu lintasan tutup, jumlah kenaikan potensial harus sama dengan yang turun ya. Jadi misalkan dalam rangkaian itu ada 12, berarti masing-masing potensialnya adalah 10 dan 2. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti di sini ada 10, kemudian di sini ada 2. Jadi aturan percabangan di sini jumlah arus yang masuk ke satu titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Kemudian dalam lintasan tertutup jumlah kenaikan potensial sama dengan jumlah penurunan potensial. Nah, contohnya di soal ini ya. Contohnya di soal ini, jadi misalkan ada sebuah rangkaian terdiri dari 2 buah baterai, kemudian dan 2 resistor. Ya, tentukan arus dalam rangkaian. Nah, jadi yang pertama kita itu memilih arus. Ya, misalnya arah arusnya itu sejarah jarum jam, misalnya seperti ini ya, sejarah jarum jam. Nah, pilihannya ini bersifat sembarang sebenarnya, sembarang. Jadi kalau misalnya salah, nilai arus akan negatif. Sebenarnya nggak masalah ya. Nah, kemudian sekarang kita tandai resistor ya, dengan tanda positif dan negatif ya. Misalkan ini positif, negatif ya. Ini juga positif, negatif sesuai dengan aliran arusnya ya. Yang positif ya berarti aliran arusnya searah ya. Kemudian kita identifikasi kenaikan dan penurunan potensial menggunakan aturan loop Kirchhoff ya. Nah, ingat bahwa di luar baterai arus konvensional selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, jadi maka penandaian resistor harus konsisten ya. Jadi kalau misalkan di sini penurunan potensial berarti pada resistor itu adalah 12 ohm, berarti kita bisa dapatkan I kali R, I kali 12, kemudian beda potensial pada baterai di sini adalah 6 volt ya. Kemudian penurunan potensial pada resistor di sini adalah 80 ohm, berarti I kali R, berarti I kali 8. Kenaikan potensial di sini 24. Jadi di sini dia pertama itu adalah kita misalkan ini ya, penurunan, berarti di sini karena ada arus dia turun potensial. Kemudian di sini penurunan potensial, kemudian pada resistor yang tadi, kemudian kenaikan pada baterai di sini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan aturan loopnya ini, berarti kita bisa dapatkan totalnya ini 24, berarti sama dengan I kali 12, 6 tambah I kali 8, sehingga kita dapatkan arusnya. Arus untuk seluruhnya itu adalah 0,9. Jadi karena hasil positif, maka arus yang pilih searah dengan jarum jam. Nah, ini rangkumannya. Jadi hanya ini saja materinya. Jadi yang pertama kita perkenalkan apa itu arus berkaitan dengan perubahan muatannya. Kemudian apa itu hukum Ohm, berkaitan berarti dengan hubungan antara resistansi, tegangan, dan arus. Jadi kalau tegangannya naik, resistansinya dia juga naik. Kalau arusnya naik, resistansinya juga akan menurun ya. Kemudian hubungannya dengan geometri dari bahan ini di sini, resistivitas. Jadi kalau misalnya luas penampangnya dia panjangnya dia lebih besar, seperti misalkan ada aluran air, misalnya air itu kita anggap pompa air itu sebagai sumber tegangannya. Jadi kalau misalnya alirannya itu dia hambatannya akan lebih tinggi kalau misalnya pipanya itu akan panjang. Kemudian aliran arusnya juga akan lebih kencang kalau misalnya luas penampang pipanya itu makin kecil dan sebaliknya ya. Jadi kita buat analogi dengan aliran di air ya. Kemudian resistivitas bahan itu berkaitan juga
dengan suhu. Jadi kalau dia suhunya naik, maka resistivitas bahannya akan naik. Dan berkaitan dengan resistivitas bahan, kalau kita sudah tahu ini naik dia, tentunya resistansi juga akan naik. Jadi kalau misalnya kita mau meningkatkan resistansi bahan, maka suhunya kita naikkan dan sebaliknya. Kemudian transfer energi di sini, kalau transfer energi ya berkaitan dengan arus dan tegangannya. Kemudian kalau misalnya kita pada dalam istilah lain kita bisa hubungkan antara arus dan hambatan. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan transfer energi sebanding dengan kita memberikan arusnya lebih besar ya, berarti hambatan transfer energinya dia lebih besar. Kemudian kalau di rangkaian disusun secara seri berarti kita jumlahkan aja hambatannya. Kemudian kalau disusun secara paralel berarti kita bisa nyatakan seperti ini. Jadi seperti R1, R2, R3 dan seterusnya. Kemudian arus yang masuk satu titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau misalnya pada daya masing-masing cabang berarti dayanya adalah P1, P2 dan P3. Nah, itu jadi Bapak Ibu semuanya materi kita di pekan ke-10 ya, atau pertemuan ke-9 di mata kuliah dasar ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya stop dulu, nanti mungkin baru kita kalau misalnya ada yang mau didiskusikan ya silakan Bapak Ibu semuanya.